Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita dapat beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang beranggotakan Natalia Megal Selvi, Subukti Kartika Sari, saya Dwi Darmawan, Vina Dwi Nurlaili, dan Yulitri Susanti. Berikut materi yang akan kelompok kami sampaikan. Selamat menyimak. Terima kasih. A. Pengertian asal dan keistimewaan suku. Suku berasal dari bahasa Arab sak, tunggal, atau suku jamak, yang artinya dokumen. Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance International, suku merupakan sertifikat yang menyajikan bukti bagian kepemilikan yang terbagi dari aset berwujud, nilai manfaat, jasa, dan kegiatan investasi. Menurut Bapepam dan LK nomor 9 A13, suku merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tentu. Aset berwujud. Nilai manfaat aset ini tertentu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Jasa. Nilai manfaat ini tertentu, bagi yang sudah ada maupun yang akan ada. Investasi yang sudah ditentukan. Suku tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, maisir, dan lain-lain. Keistimewaan suku. Sifat suku dapat diperjualbelikan, diperingkat, dan fleksibilitas hukum. Suku dapat ditawarkan kepada investor nasional maupun global dengan menggunakan akad yang sesuai dengan kebutuhan, dengan pengenaan pajak yang berbeda. Selanjutnya, poin B, aspek legalitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mengenai suku atau surat berharga syariah negara, menerangkan bahwa suku ialah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti dari bagian penyertaan pada aset surat berharga syariah negara, baik dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing. Pengaturan penerbitan surat berharga syariah negara seperti tercantumkan pada pasal 9 ayat 2, yaitu pemerintah wajib membayar imbalan serta nilai nominal setiap SBSN. Selanjutnya untuk poin C, produk sukuk negara. Jenis sukuk dapat dibedakan melalui tujuan dari investasi tersebut berdasarkan akad yang digunakan pada awal pembelian sukuk. Dalam penggolongan sukuk yang dirumuskan oleh Tarik 2004 terbagi dalam dua bagian, yaitu sukuk yang dapat diperjualbelikan dan sukuk yang tidak dapat diperjualbelikan. Ditinjau dari segi institusi atau emiten yang menerbitkan sukuk dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sukuk korporasi, yaitu sukuk yang penerbitannya oleh perusahaan atau korporasi baik itu swasta atau BUMN. Yang kedua, sukuk negara, yaitu sukuk yang penerbitannya oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia, terdiri dari 1. Islamic Fixed Rate atau IFR, 2. Surat Perbendaharaan Negara Syariah atau SPNS, 3. Sukuk Dana Haji Indonesia atau SDHI, yang keempat Project Based Sukuk atau PBS. D. Masalah-masalah sekuritas sukuk. Beberapa ahli berpendapat menurut Al-Amin mengidentifikasikan masalah-masalah seputar sukuk antara lain, yaitu poin yang A, jaminan oleh pihak ketiga dalam struktur sukuk ijarah untuk melindungi investor yang masih diperdebatkan oleh pakar syariah. Poin B yaitu model jual dan sewa kembali atau sell and lease back. Pada sukuk ijaro yang dianggap sebagai bentuk lain bai al-wafa, bai al-istiqlal, atau bai al-innah yang masih diperdebatkan oleh pakar syariah. Poin C yaitu preaching pada sukuk ijaro yang masih mengacu pada LIBOR sehingga return tidak merefleksikan pembayaran sewa underlying atau aset tetapi pada interest rate. Selain itu, menurut Iqbal dan Miracle, tantangan dan beberapa isu pada pengembangan pasar sukuk antara lain, institusi dengan skala kecil sulit menerbitkan sukuk. Tidak semua bank Islam dapat menerbitkan sukuk akibat kurangnya aset dengan skala besar.
B. Efisiensi biaya menjadi competitive disadvantage dibandingkan dengan obligasi konvensional. Poin C. Pada floating rate sukuk, bridging masih mengacu pada benchmark konvensional, sehingga dari sudut pandang obligor tidak ada cost advantage dalam menerbitkan sukuk. Selain itu, menurut Alfi, mengurangi masalah-masalah umum pada pengembangan sukuk antara lain. Poin A. Terbatasnya jumlah penerbitan, sehingga perdagangan di pasar sekunder tidak aktif. Poin B. Buy and hold strategi oleh mayoritas investor. Terbatasnya aset-aset berkualitas untuk sekuritas ijaro. Poin D. Terbatasnya korporasi yang fokus dan concern. Pasar suku. Instrumen keuangan ini prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional. Yang membedakannya adalah berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, transaksi pendukung atau underlying aset yang berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan, serta adanya akad atau perjanjian antara para pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pemerintah juga menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 2008 telah disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN yang diajukan oleh pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Sukuk memiliki pengertian lain, yaitu sebagai salah satu alternatif yang dapat memperoleh dana segar dari negara-negara pada Timur Tengah, yang merupakan negara-negara kaya penghasil minyak yang tergabung dengan Gulf Cooperation Council atau GCC, karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sukuk kian menarik karena mampu merangkul investor syariah yang selama ini terpinggir tanpa membatasi diri terhadap para investor obligasi konvensional. Semakin berkembangnya SBSN menandakan bahwa SBSN masih menjadi instrumen investasi yang menarik di pasar, terutama pasar keuangan syariah. Hal ini juga ditandai oleh semakin meningkatnya transaksi SBSN di pasar sekunder. Pada tahun 2012, total transaksi SBSN sebesar 98,4 triliun, meningkat sekitar 126,28% dari transaksi tahun sebelumnya, yang sebesar 43,5 triliun. Sama halnya dengan frekuensi transaksi SBSN pada tahun 2012 sebanyak 17.050 kali, yang meningkat sekitar 44,47% dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 11.802 kali. Perkembangan pasar SBSN juga terlihat dari turnover ratio transaksi. Turnover ratio merupakan tolak ukur likuiditas suatu obligasi yang menunjukkan tingkat perdagangan di pasar sekunder relatif terhadap jumlah obligasi yang beredar. Sukuk oleh pemerintah. Pemerintah melalui Departemen Keuangan melalui Ditjen Pengelolaan Utang telah menunjuk Bank Umum Konvensional dan Bank Syariah yang memiliki izin usaha di BI dan perusahaan efek yang memiliki izin usaha sebagai penjamin emisi efek dari Bapepam dan lembaga keuangan untuk menjadi agen penjual sukuk. Penerbitan ini merupakan salah satu program pemerintah untuk pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, penerbitan instrumen ini yang berbasis syariah merupakan upaya untuk mengajak masyarakat dalam berpartisipasi di pembangunan bangsa. Sebab, hasil penerbitan sukuk negara retail akan digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek pemerintah. Pemerintah akan menerbitkan sukuk negara retail seri SR007 pada akhir Februari tahun 2015. Sukuk negara retail SR007 adalah salah satu jenis dari surat berharga syariah negara berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN yang dijual kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia. Untuk poin selanjutnya ialah sistem perhitungan bagi hasil sukuk pemerintah. Berbeda dengan instrumen keuangan pada umumnya, sukuk harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang berarti bahwa dalam sukuk tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam seperti riba, gharar, maisir, serta unsur haram lainnya. Di samping hal tersebut, sukuk harus memenuhi akad-akad sesuai dengan transaksi syariah dan berbasis dengan aset real.
Adapun akad-akad dalam suku antara lain yang pertama akad salam. Salam ialah penjualan suatu komoditi yang telah ditentukan kualitas serta kuantitasnya yang akan diberikan kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan di masa depan pada harga sekarang. Yang kedua akad istisna, yakni suatu kontrak yang digunakan untuk menjual barang manufaktur dengan usaha yang telah dilakukan penjual dalam penyediaan barang tersebut dari material, deskripsi, serta harga tertentu. Yang ketiga akad musyarakah, yakni pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat akad salam, yakni penjualan suatu komoditi yang telah ditemukan kualitas dan kuantitasnya yang akan diberikan kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan di masa depan pada harga sekarang. Yang terakhir ialah akad murabahah, yakni penjualan barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Bagi hasil dalam Islam, sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil serta keuntungan yang akan didapatkan antara kedua belah pihak atau lebih. Berdasarkan pembagian atau pendapatan hasil, suku diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yakni yang pertama suku margin, suku yang pembayaran pendapatannya bersumber dari margin keuntungan akad jual beli. Suku ini terdiri dari suku murabahah, suku salam, suku istisna. Yang kedua suku fee, yaitu suku yang pembayaran pendapatannya bersifat tetap karena bersumber dari pendapatan tetap dari sewa atau fee atau yaitu suku ijarah. Yang ketiga yakni suku bagi hasil, suku yang pembayaran pendapatannya berdasarkan bagi hasil dari hasil yang diperoleh dalam perjalanan usaha yang dibiayai, yakni suku mudharabah dan suku musyarakah. Sedangkan sistem bagi hasil yang diterapkan di dalam bank syariah terdiri atas 2 sistem, yakni profit sharing dan revenue sharing. Profit sharing yakni perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Revenue sharing yakni total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa yang dikalikan dengan harga barang tersebut. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk partisipan yang telah menyimak video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.